Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Dwi Yatmiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti dengan NIM 18721700008. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang public speaking dan negosiasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD pada mata kuliah public speaking dan negosiasi. Tanpa berpanjang waktu, langsung saja ke pembahasan. Di sini pertama ada hakikat berbicara. Berbicara di sini itu merupakan bentuk ekspresi diri. Berbicara juga merupakan kemampuan mental motorik seseorang, dan berbicara juga terjadi pada konteks ruang dan waktu. Yang terakhir adalah berbicara juga merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Adapun faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam komunikasi, di sini ada 6. Pertama, komunikator harus mengetahui informasi tentang komunikan sehingga dapat menyusun pesan yang sesuai dan dapat dipahami. Yang kedua, persepsi. Persepsi di sini itu juga berkaitan dengan pandangan kita terhadap suatu kejadian. Yang ketiga, ada nilai. Dalam berkomunikasi, sangat penting bagi komunikator dan komunikan untuk dapat saling menghargai nilainya satu sama lain. Yang keempat, ada emosi. Untuk menciptakan proses komunikasi yang lancar, kita harus benar-benar tahu dan memahami emosi dari komunikan. Yang kelima adalah peran. Peran berkaitan dengan gaya kita dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah tatanan interaksi. Di sini itu berkaitan dengan setting ketika interaksi tersebut terjadi. Setting di sini bisa berupa lokasi maupun kondisi di sekitar ruang terjadinya interaksi. Lanjut ke berikutnya. Di sini ada pengertian public speaking. Public speaking di sini itu adalah kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar dan baik sehingga pesan yang dapat disampaikan jelas dan tujuan bicara bisa langsung didapat oleh para audien atau pendengar. Public speaking juga memiliki peran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dikutip dari seorang ahli bernama Hamilton tahun 2003 halaman 3, ada 3 poin. Pertama, mampu mengembangkan diri seseorang. Kedua, mempengaruhi dunia kita yang ada di sekitar. Dan yang terakhir adalah pasti meningkatkan karir seseorang untuk dapat lebih baik lagi. Jenis-jenis public speaking, jenis-jenis public speaking antara lain ada pidato, MC atau Master of Ceremony, moderator, presentasi, konferensi pers, mengajar, dan yang terakhir ada briefing. Pastilah dalam sebuah public speaking mengalami kesulitan atau hambatan yang ditemuinya. Di sini ada 2 hambatan yang dikategorikan. Pertama, ada hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal di sini itu terdiri dari ketidaksempurnaan alat ucap. Kemudian ada penguasaan komponen kebahasaan. Kemudian ada penggunaan komponen isi dalam percakapan. Lalu pada hambatan eksternal ada pada suara atau bunyi. Berikutnya ada kondisi ruangan, tempat public speaking itu bagaimana, media atau sarana-prasarana yang menunjang dalam kegiatan public speaking itu bagaimana, dan yang terakhir ada pengetahuan tiap-tiap pendengar pastilah berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi tingkat pemahaman dari pendengar yang satu dengan yang lainnya. Slide berikutnya ada pada pengertian negosiasi. Negosiasi di sini itu adalah proses untuk mendapatkan kesepakatan terbaik antara kepentingan atau lebih. Menurut McCormack tahun 95, negosiasi di sini merupakan interaksi antara 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut tokoh lainnya, Dawson 2014 halaman 12 menjelaskan, negosiasi adalah proses berunding antara 2 belah pihak untuk mencapai kemenangan bersama. Tokoh lain menjelaskan, yaitu Donald G. Gifford
berpendapat bahwa negosiasi merupakan suatu proses keterlibatan para pihak yang mencapai kata sepakat untuk saling tukar-menukar sesuatu yang diinginkan oleh pihak lainnya melalui proses tawar-menawar. Dari pendapat para ahli di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah proses berunding antar kedua belah pihak untuk mendapatkan kesepakatan terbaik atau keputusan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan jalan tukar-menukar, baik itu ide, pikiran, atau gagasan atau lainnya. Dalam bernegosiasi juga pastilah menemui hambatan. Di sini lebih kurangnya ada 10 hambatan yang biasa ditemui dalam bernegosiasi. Pertama, mitra yang diajak bernegosiasi tidak berkenan membicarakan isu yang kita ajukan. Yang kedua, berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, egosentris selama proses negosiasi tersebut berlangsung. Yang keempat, kurangnya hubungan baik antara pihak yang saling bernegosiasi. Yang kelima, takut kehilangan bisnis ketika bisnis itu sedang berada di puncak-puncaknya. Yang keenam, adanya agenda tersembunyi atau terselubung di balik negosiasi yang sedang berlangsung. Yang ketujuh, ada konflik kepribadian. Yang kedelapan, budaya atau adat istiadat setempat mempengaruhi dalam proses negosiasi. Yang sembilan, senantiasa diinterupsi dalam proses negosiasi ini. Yang terakhir adalah kurangnya otoritas atau kewenangan dari mitra negosiasi tersebut. Ada hambatan, pasti ada kiat-kiat kendala suksesnya dalam bernegosiasi. Pertama, melihat perundingan sebagai konfrontasi. Yang kedua, senantiasa berusaha untuk menenangkan di setiap situasi ketika situasi tersebut tidak kondusif. Yang ketiga, menjadi emosional. Yang keempat, tidak berusaha mengerti orang lain. Yang kelima, hanya fokus pada pribadi tanpa memikirkan pendapat atau ide dari mitra negosiasi. Dan yang terakhir adalah menyalahkan orang lain, seolah-olah pendapat atau ide yang kita salurkan adalah yang paling baik. Nah, ini mempengaruhi jalannya sukses dalam bernegosiasi. Adapun solusi mengatasi masalah negosiasi, di sini ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Pertama, mengetahui alternatif terbaik pilihan dalam bernegosiasi yang sama-sama memenangkan atau menyenangkan kedua belah pihak. Yang kedua adalah mengetahui tujuan pihak lawan yang sebenarnya. Terus mengendalikan setting, waktu, lokasi, kondisi bagaimana. Terus menggunakan kriteria yang objektif, memikirkan dari sudut pandang keseluruhan, bukan hanya sudut pandang subjektif. Data semua item yang akan dinegosiasikan. Nah, harus teliti semua item yang hendak akan dibicarakan dalam negosiasi ini. Nah, pemilihan waktu adalah hal yang penting dalam bernegosiasi. Berikutnya ada memutuskan seberapa tinggi yang Anda anggap penting. Dan ini yang berikutnya dan rutinitas, mengendalikan emosi kita atau tiap-tiap negosiator. Terus penawaran jual beli ataupun timbal balik yang saling menguntungkan bagi pihak negosiator yang satu dengan yang lainnya. Terus biasanya bila kesulitan dalam bernegosiasi, gunakanlah seseorang sebagai saksi ahli atau negosiator yang ulung. Nah, temukan kesamaan, dan yang terakhir adalah menentukan deadline dari hasil negosiasi yang sebelumnya dibahas. Saya kira itu pembahasan singkat tentang public speaking dan negosiasi. Keduanya merupakan kegiatan berbicara. Baik public speaking dan negosiasi di sini itu bukanlah hal yang baru bagi setiap orang. Namun terkadang kegiatan ini menuntut setiap orang untuk bisa mengembangkan rasa percaya dirinya masing-masing. Dan ini tidak mudah, butuh latihan dan beberapa sering latihan kita melakukan kegiatan ini. Segala sesuatu yang dilakukan dengan berlatih, belajar, dan berulang kali pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Begitupun sebaliknya, bila tanpa latihan, tanpa belajar, hasilnya pasti tidak memuaskan keinginan kita.
Hal yang terakhir yang perlu dilakukan dari kegiatan ini adalah evaluasi. Hal ini penting sebab kita tidak tahu letak kelemahan kita itu ada di mana. Dan untuk memperbaiki ini semua butuh seseorang yang lebih berkompeten untuk membimbing kita dan memperbaiki. Ya, sekian pemaparan singkat antara public speaking dan negosiasi. Akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu untuk kita semua. Salam. Terima kasih.